Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal latihan dan prediksi Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI Fisika MA tahun 2025. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai nomor 20, jadi di video ini kita akan mulai dari nomor 21. Oke, sekarang kita baca soalnya. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang prosesnya dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 43 ya. Tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan kemudian mengumpulkannya. Oke, sampai terakhir ya, kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Secara ilmiah, proses diturunkannya air hujan ketika dari langit bukanlah suatu hal yang tiba-tiba atau seketika, namun ada prosesnya. Hujan di daerah tropis umumnya berupa butiran air yang telah terjadi proses perpindahan kalor dari lingkungan yang menyebabkan es menjadi air hujan. Jika proses yang terjadi sebelum hujan turun, itu seperti pada gambar berikut ya, gambar di samping. Kemudian ada beberapa data yaitu kalor jenis air, kalor uap air, kalor jenis es, dan kalor lebur es. Maka kalor yang diperlukan untuk mengubah es dalam sebuah awan seberat 500.000 kg menjadi air hujan dengan suhu 86 derajat Fahrenheit melalui proses P ke S adalah titik-titik kali 10 pangkat 8 Joule. Jadi sebenarnya pada soal ini berkaitan dengan konsep kalor ya. Jadi pada soal ini kita akan mencari kalor yang diperlukan untuk mengubah es yang suhunya negatif 10 derajat Celcius ya, yang masanya 500.000 kg ini menjadi air yang suhunya 86 derajat Fahrenheit. Oke, kita mulai dengan mengubah terlebih dahulu satuan suhu yang ada di atas ini ya, karena yang lainnya Celcius, dia sendiri Fahrenheit, berarti kita harus ubah dia ke dalam satuan Celcius. Berarti kalau 86 derajat Fahrenheit kita ubah ke Celcius berarti 5/9 dikalikan dengan 86 dikurang 32 ya. Dan 86 dikurang 32 itu sama dengan 54. Berarti ini akan sama dengan 54 dibagi 9 itu 6. Berarti 6 dikali 5. Maka hasilnya adalah 30 derajat. Berarti 86 derajat Fahrenheit itu sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, kita akan menggunakan di sini berarti nanti dalam satuan Celcius ya, 30 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan misalkan kalor yang diperlukan untuk mengubah negatif 10 derajat Celcius menjadi 0 ya, berarti yang diperlukan untuk menaikkan suhu kita beri nama Q1. Kemudian di sini dari 0 S menjadi 0 derajat air, mengubah wujud berarti Q2, dan yang terakhir adalah Q3 ya. Maka kita akan hitung satu persatu nilai Q1, Q2, dan Q3-nya lalu kita jumlahkan. Oke, yang pertama kita mulai dari Q1 terlebih dahulu ya. Jadi Q1 itu sama dengan kalor yang diperlukan untuk mengubah S dari min 10 menjadi 0. Maka kita akan gunakan M, masanya adalah massa S, dikalikan C-nya adalah CS, dikalikan delta T. Maka ini akan sama dengan massa S-nya adalah 500.000 kg. Oke, untuk mempermudah kita akan gunakan notasi ilmiah ya. Jadi massa S-nya kita tulis berarti 5 dikalikan 10 pangkat 5 kg. Kita tulis 5 dikali 10 pangkat 5. Kemudian kalor jenis S-nya adalah 2100, berarti 2,1 kali 10 pangkat 3 dikalikan perubahan suhunya adalah 10 ya, 10 pangkat 1. Berarti kita akan dapatkan nilai Q1-nya adalah 5 dikalikan 2,1, 10,5 ya, berarti 10,5 kemudian dikalikan 10-nya menjadi pangkat 9 ya. Jadi 10,5 dikali 10 pangkat ini 5 ditambah 3 ditambah 1 berarti 10 pangkat 9. Atau karena jawabannya mintanya dalam 10 pangkat 8, maka kita ubah sekalian menjadi 10 pangkat 8 ya. Maka kita dapat nilai Q1-nya sama dengan 105 kali 10 pangkat 8, satuannya sudah SI semua, berarti ini adalah Joule ya. Kemudian kita akan hitung Q2. Q2 adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah es menjadi air ya, berarti kalor laten di sini. Berarti Q-nya adalah MS massa S dikalikan kalor lebur S. Maka ini akan sama dengan massa S-nya masih sama, yaitu 5 dikalikan 10 pangkat 5. Kemudian kita kalikan dengan kalor lebur S. Kalor lebur S itu adalah 336.000 atau bisa kita tulis 3,36 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5 ya, kali 10 pangkat 5. Sehingga kita dapatkan 5 dikalikan 3,36 adalah 16,8, berarti ya ini 16,8 dikalikan 10 pangkat 5 ditambah 5 berarti 10 pangkat 10. Kita buat menjadi 10 pangkat 8 berarti 1680 ya, kita ambil 2
10 ambil 100 berarti tinggal 1680 dikalikan 10 pangkat 8 Joule ya, supaya pangkatnya sama. Ini adalah Q2, satuannya juga sudah Joule. Sekarang yang terakhir yaitu Q3. Q3 adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah air yang suhunya 0 menjadi air suhunya 30 derajat Celcius ya. Berarti kita bisa pakai persamaan, masanya adalah massa S, CS, kalor jenisnya adalah kalor jenis air karena bentuknya sudah air, dikalikan delta T, berarti MS-nya adalah 5 dikalikan 10 pangkat 5. Kemudian kalor jenis airnya adalah 4200, berarti 4,2 kali 10 pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan delta T-nya adalah dari 0 ke 30, berarti 30 ya. Maka kita dapat nilainya 5 dikalikan 4,2 adalah 21 dikalikan 3 berarti 63 dikalikan 10 pangkat 9 ya, sama 5 tambah 3 tambah 1 atau 630 dikalikan 10 pangkat 8. Satuannya juga sudah Joule. Nah sekarang langkah terakhir tinggal kita jumlahkan saja ya, karena yang diminta itu adalah 10 pangkat 8, sudah ada di sini 10 pangkat 8 dan kita juga sudah buat semuanya dalam 10 pangkat 8, maka kita tinggal jumlahkan 105 ditambah dengan 1680 ditambah dengan 630. Dan kalau kita jumlahkan kita akan dapat hasilnya, kita tulis ini ya. Jadi Q totalnya itu akan sama dengan 2415 dikalikan 10 pangkat 8. Joule ya, satuannya 10 pangkat 8, satuannya adalah Joule. Berarti kalau kita harus isikan di sini, kita cukup isikan 2415. 2415 seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Quran surah Al-Furqan ayat 61. Ayat di atas menceritakan tentang cahaya matahari dan bulan. Cahaya merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Kemudian pernyataan berikut yang salah tentang spektrum gelombang elektromagnetik adalah titik-titik. Oke, jadi kita akan mencari pernyataan yang salah dari spektrum gelombang elektromagnetik ya. Dan perlu diketahui bahwa gelombang elektromagnetik itu memiliki spektrum. Kalau kita urutkan, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi kita bisa tuliskan spektrum gelombang elektromagnetik. Kita singkat menjadi GEM. Oke, kita akan mulai dari gelombang radio, adalah gelombang yang memiliki panjang gelombang paling besar ya. Kemudian kita urutkan radio, habis itu adalah gelombang mikro atau microwave. Kemudian habis itu adalah gelombang inframerah atau infrared ya. Kemudian setelah inframerah, kayak kita perbaiki dulu ya, inframerah, habis itu adalah cahaya tampak atau kita sebut sebagai cahaya biasa ya, ini adalah cahaya tampak. Setelah itu adalah ultraviolet, dan setelah ultraviolet adalah sinar X, dan yang terakhir adalah sinar gamma ya. Sinar X, yang terakhir sinar, kita tulis ini, sinar gamma. Nah kemudian untuk propertinya atau untuk sifat-sifatnya, gelombang yang ada di sini radio ya, jadi nanti ke kanan nilainya akan berubah sesuai dengan kondisi seperti ini ya. Yang pertama, radio itu adalah gelombang dengan panjang gelombang terbesar. Jadi radio itu panjang gelombangnya paling besar, sedangkan sinar gamma adalah gelombang dengan panjang gelombang atau lambdanya itu paling kecil atau terkecil. Kebalikannya, radio itu adalah gelombang dengan frekuensi itu kebalikan dari lambda ya. Jadi frekuensinya, kita tulis ulang, frekuensinya di sini terkecil, sedangkan sinar gamma adalah spektrum gelombang elektromagnetik dengan nilai frekuensi yang paling besar. Nah, frekuensi itu berkaitan dengan energi. Berarti gelombang radio adalah gelombang yang memiliki energinya itu paling kecil atau energinya paling rendah, energi terkecil, sedangkan sinar gamma itu adalah gelombang yang memiliki energi paling besar atau terbesar. Sekarang untuk cahaya tampak sendiri spektrumnya masih bisa kita bagi-bagi lagi menjadi seperti warna pelangi ya. Jadi cahaya tampak kita bisa bagi spektrumnya menjadi merah, jingga, kuning, hijau, dan seterusnya. Kita tulis dulu, di sini akan ada merah, kemudian jingga, kemudian kuning, kemudian hijau, dan nila, me, ciku, biru dulu ya. Tadi habis hijau adalah biru, kemudian nila, dan terakhir adalah ungu. Nah, ini adalah spektrum cahaya tampak. Untuk sifat-sifatnya itu sama ya. Jadi untuk warna merah itu dia memiliki sifat seperti gelombang radio di sini. Warna merah itu adalah warna dengan lambda terbesar, frekuensi terkecil, energinya terkecil. Dan yang terakhir warna ungu di sini itu sama sifatnya dengan sinar gamma di sini.
Energinya paling besar, frekuensinya terbesar, lambdanya terkecil. Nah, itu adalah propertinya. Sekarang kita tinggal lihat satu persatu. Yang pertama, energi sinar ultraviolet. Oke, ultraviolet itu ada di sini, lebih besar daripada radio. Betul ya? Jadi semakin ke kanan energinya kan semakin membesar ya. Berarti energi ultraviolet itu lebih besar daripada gelombang radio. Ini pernyataan yang tepat atau yang benar. Pernyataan yang kedua, panjang gelombang sinar gamma lebih pendek dari sinar X. Nah, sinar gamma itu lambdanya paling kecil. Sinar X berarti lebih besar daripada sinar gamma. Karena dia paling kecil, maka kalau dikatakan bahwa sinar gamma panjang gelombangnya lebih pendek dari sinar X, ini adalah pernyataan yang tepat juga. Kemudian frekuensi sinar tampak kuning lebih kecil dari merah ya. Kuning itu ada di sini, merah ada di sini. Merah itu frekuensinya paling kecil, sedangkan kuning berarti harusnya frekuensinya lebih besar ya. Jadi frekuensi kuning itu lebih besar daripada frekuensinya yang merah, karena kalau semakin ke kanan, kayak kita bisa gambarkan di sini ya, ini berlaku umum, yang atas juga yang bawah juga sama. Jadi semakin ke kanan itu frekuensinya membesar. Jadi kalau semakin ke arah kanan ini frekuensinya membesar, sedangkan lambdanya itu mengecil. Frekuensi dan energi ya. Jadi biar sekaligus kita tulis energi dan frekuensinya membesar, sedangkan panjang gelombangnya itu mengecil. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan keterangan ini ya, panjang gelombangnya kita tulis mengecil. Berarti yang C jelas salah ya, karena kalau semakin ke kanan, kuning itu kan di kanannya merah, maka frekuensinya seharusnya membesar. Maka ini pernyataan yang salah. Dan kita akan mencari pernyataan yang salah, berarti jawabannya pasti yang C. Maka jawaban D dan E harus salah. Kita lihat yang D, panjang gelombang sinar tampak biru lebih pendek dari sinar hijau. Biru itu di sebelah kanannya hijau, berarti panjang gelombangnya harusnya lebih panjang gelombangnya mengecil ya, betul ya. Berarti panjang gelombang biru itu lebih kecil daripada panjang gelombang hijau. Panjang gelombang biru lebih pendek dari hijau. Berarti ini benar ya. Energi sinar gamma lebih besar daripada ultraviolet. Ke kanan energinya membesar, berarti sinar gamma lebih besar daripada ultraviolet. Dan ini juga pernyataan yang benar. Maka yang salah cuma satu, yaitu yang C, seperti itu. Kita lanjutkan soalnya. Sebuah balok bermasa 3 kg ditekan pada dinding oleh gaya P yang membentuk sudut 53 derajat dengan garis mendatar seperti pada gambar. Jika koefisien gesek statik antara balok dan dinding adalah 1/4 atau 0,25 ya, dan gravitasinya kita gunakan 10 meter per detik kuadrat, maka besar gaya P yang mungkin agar balok masih diam adalah titik-titik. Oke, jadi kita di sini akan mencari dua buah gaya ya. Bagaimana cara menentukan gaya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Maka kita akan menentukan batas ya. Jadi akan ada dua kemungkinan gerak dari balok seandainya dia bergerak ya. Maka yang pertama adalah kalau baloknya bergerak ke atas ya. Yang pertama, balok gerak ke atas. Nah, kalau baloknya cenderungannya bergeraknya ke atas, berarti nanti P-nya itu adalah gaya maksimum. P-nya adalah gaya maksimum. Itu kalau baloknya bergeraknya ke atas. Sedangkan untuk baloknya kalau cenderung gerak ke bawah, ini kita andaikan kalau baloknya bergerak ya, bergerak ke bawah. Nah, kalau baloknya bergerak ke bawah berarti P-nya adalah P minimum. Lalu apa efeknya kita menentukan balok bergerak ke atas atau balok bergerak ke bawah? Efeknya adalah di arah gaya gesek. Jadi kalau seandainya baloknya bergerak ke arah atas, berarti gaya geseknya itu ke bawah. Jadi F gesek itu arahnya ke bawah. Sedangkan kalau baloknya cenderung bergerak ke bawah, itu artinya F geseknya nanti ke arah atas ya. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu, F geseknya ke atas. Nah, sekarang kita akan hitung satu persatu. Yang pertama dulu yang atas, yaitu balok itu cenderung bergerak ke arah atas sehingga gaya geseknya ke bawah. Maka kalau kita gambarkan diagram gayanya, kayak kita gambar ulang baloknya di sini ya. Ini adalah baloknya, kemudian diagram gaya yang bekerja pada balok. Oke, kita sudah gambarkan seperti ini ya. Yang pertama, baloknya punya gaya berat W, kemudian di sini adalah P-nya P maksimum karena dia bergerak ke atas, kemudian di sini ada gaya normal dan gaya geseknya mengarah ke bawah ya. Sudutnya 53 sehingga untuk gaya yang ini kita bisa uraikan, ada yang ke atas ya dan ada yang ke kanan. Oke, sudutnya akan ada di sini ya. Sudutnya ada di atas sini, berarti pindah ke bawah sini dalam berseberangan, berarti yang di sini adalah P mak cos theta, kemudian yang di arah atas ini tetanya berarti 53 derajat ya. Kita misalkan 53 ini adalah theta, yang ke arah atas berarti P max kemudian sin theta. Nah, berarti kita bisa aplikasikan hukum pertama Newton karena di sini baloknya diam sehingga sigma F itu sama dengan
0. Karena ada dua gaya yang ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, berarti kita pecah langsung akan ada sigma fx sama dengan 0 yang pertama. Sigma fx sama dengan 0. Apa saja yang bekerja? Yang bekerja adalah gaya normal, kemudian P max cos theta. Berarti kita dapatkan yang ke kanan positif, misalkan ya, yang ke kiri negatif, sehingga kita dapat P max dikalikan cos theta. Cos tetanya adalah cos 53. Kita masukkan sekalian ya. Jadi tetanya 53, maka cos 53 itu adalah 0,6. Jadi P max dikalikan 0,6, sinusnya 0,8 ya di atas, sama dengan gaya normal atau N. Nah, kita biarkan dulu persamaannya seperti ini, kemudian kita hitung juga untuk yang ke sumbu Y. Jadi kita dapat nilai N-nya ya, N-nya adalah 0,6 P max nantinya. Nah, kemudian yang untuk ke sumbu Y berarti sigma Fy itu sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0 berarti yang ke atas sama dengan yang ke bawah ya. Yang ke atas kita lihat ada P max sin theta. Kita punya P max sin theta. Langsung aja kita gantikan sin tetanya adalah 0,8. Berarti P max dikali 0,8 ke atas. Kemudian ditambah yang ke atas nggak ada lagi, berarti dikurang W. Kemudian dikurang F sama dengan 0. Kemudian nilai dari beratnya, kita tahu masanya 3 kg, berarti beratnya W itu kan sama dengan M kali G, berarti P max dikalikan 0,8, langsung kita buat sama dengan ya, 0,8 sama dengan, pindahkan semua ke kanan, berarti W-nya akan jadi 30, M kali G, kemudian plus gaya geseknya adalah mu kali N. Mu adalah koefisien geseknya dikalikan dengan gaya normalnya. Nah, sekarang kita sudah punya dua persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk mu-nya sendiri juga kita sudah tahu di soal diberikan datanya. Maka tinggal kita selesaikan. Kita beri nama, misalkan ini persamaan 1, yang di sini adalah persamaan 2, berarti persamaan 1 masukkan ke persamaan 2 ya. Sehingga kita akan dapat P max dikalikan 0,8, kemudian sama dengan, atau kita tulis balik aja ya, 0,8 P max gitu aja. 0,8 P max itu akan sama dengan 30 ditambah dengan mu. Mu-nya adalah 0,25 dikali dengan gaya normal. Gaya normalnya adalah 0,6 P max. Oke, kita geser dulu. Oke, kita geser ke sini ya. Jadi supaya cukup space-nya, 0,25 dikalikan gaya normal 0,6 P max, 0,6 P maksimum. Nah, sudah selesai, berarti tinggal kita kerjakan ya. Berarti ini akan sama dengan yang kita taruh sini, 30-nya kita tulis, 0,25 dikalikan 0,6, hasilnya adalah 0,15 ya. 0,6 dibagi dengan 4, berarti 0,15. Berarti yang ini 0,15 P max, berarti kita pindahkan 0,8 P max, kemudian dikurangi 0,15 P max. 0,15 P max ya. Oke, yang ini kita geser dulu. Oke, ini kita geser dulu ya, kita rapikan dulu. Oke, sekarang sudah satu ruas ya yang P max-nya, maka tinggal kita kurangkan 0,8 dikurangi 0,15, itu adalah 0,65. 0,65 P max itu sama dengan 30. Berarti P max-nya kita dapatkan yaitu sama dengan 30 dibagi dengan 0,65, atau kita peroleh 46,1538 sekian ya, 46,15 Newton. Nah, kita ambil dua desimal saja, jadi P maksimumnya adalah 46,15. Nah, di sini kita punya tiga jawaban yang nilainya, dua jawaban ya, yang nilainya 46,15. Artinya untuk P minimumnya kita juga harus menghitung ya. Nah, untuk P minimum sebenarnya sama dengan atas ya, sama dengan atas, hanya saja arah gaya geseknya ke atas. Oke, jadi gambarnya bisa kita ambil lagi untuk nilai P minimum ya. Tapi nanti kita ganti arah gaya geseknya ke arah atas. Oke, kita kerjakan di bawah sini. Oke ya, jadi namanya sekarang menjadi P minimum, kemudian ini juga P minimum, dan arah gaya geseknya bukan lagi ke bawah, tetapi dia sekarang mengarah ke atas. Oke, kita gambar dulu di sini, gaya geseknya adalah ke atas arahnya. Seperti ini, kita tulis F gesek. Nah, untuk mengerjakannya itu sama ya. Ini namanya tinggal kita ubah jadi P min, kemudian yang ke arah kanan berarti P minimum cos theta, kemudian yang ke arah atas berarti P minimum sin theta, di mana tetanya 53 tadi. Maka dengan cara yang sama kita bisa hitung dulu yang sigma fx kan sama dengan 0, berarti yang x itu ada P min cos theta, berarti P minimum sama angkanya ya 0,6, itu sama dengan gaya normal.
karena yang ke sumbu X cuma N dan P min sama dengan N seperti ini. Kemudian yang untuk sigma FY itu juga sama dengan 0. Nah, yang di sini yang berbeda ya, sigma FY-nya nanti F-nya arahnya ke atas, berarti kita dapatkan P minimum dikalikan sin theta ditambah dengan F ya. Kalau yang tadi kan dikurangi dengan F ya. Untuk sebelumnya adalah P minimum, ini dikurangi dengan F, dikurangi lagi dengan W. Kalau di sini ditambah dengan F, baru kita kurangkan dengan W sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan sin tetanya adalah 0,8 tadi ya. Sin teta itu 0,8 dikalikan P minimum. Kemudian ditambah dengan F-nya adalah mu dikalikan N sama dengan 30. W-nya sama dengan 30. Maka 0,8 P minimum ditambah mu-nya adalah 0,25 dikali gaya normalnya sama 0,6 P minimum, kemudian sama dengan 30. Jadi yang membedakan hanya plus dan minusnya saja. Maka tinggal kita jumlahkan tadi 0,25 dikalikan 0,6 sudah kita dapatkan hasilnya tadi ya, yaitu 0,15 nih. 0,15 ditambah 0,8 berarti 0,95 jadinya. 0,15 ditambah 0,8 ya, betul ya. 0,95 P minimum itu sama dengan 30. Sehingga nilai P minimumnya itu sama dengan 30 dibagi 0,95 atau kita dapatkan 31,578 ya, atau kita bulatkan 31,58 ke 57 ya, kalau di jawaban 57 berarti 31,57 Newton, dan ada ya jawabannya adalah yang ini 31,57 Newton. Maka untuk kasus ini jawabannya adalah yang opsi C. Jadi nilai P atau gaya yang paling kecil adalah 31,57, yang paling besar adalah 46,15. Seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Terdapat 0,1 mol gas yang memiliki tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan volume 2 liter melakukan proses isohorik sehingga tekanannya menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya, gas tersebut mengalami proses isobarik dan volumenya berubah menjadi setengahnya. Kondisi gas terakhir adalah kembali ke keadaan awal dengan melalui garis lurus pada diagram PV. Berapa kerja yang dialami satu siklus ya. Jadi ini topik tentang termodinamika, masuk dalam materi termodinamika ya, dan kita akan menganalisis siklus termodinamika. Oke, kita akan gambarkan dulu siklusnya atau diagramnya seperti ini. Oke ya, kita gambar di sini, berarti di sini adalah tekanan P, kemudian di sini adalah volume. Kemudian untuk mempermudah penulisan, ini tekanannya berarti kali 10 pangkat 5 ya. Ini kali 10 pangkat 5, kemudian volumenya di sini masih dalam liter. Nah, sekarang ini kali 10 pangkat 5 Pascal. Maaf, kita tulis dulu 10 pangkat 5 Pascal, baru di sini dalam liter. Oke, kita mulai kasusnya. Yang pertama, awalnya gas memiliki tekanan 2 kali 10 pangkat 5. Maka bisa kita lihat 2 kali 10 pangkat 5 dan volumenya 2 liter. Maka 2 liter itu, oke, ini adalah 2 ya. Berarti kita bisa gambarkan peristiwanya atau kondisi pertamanya misalkan di sini, maka yang ke arah kiri ini adalah 2. 2 di sini adalah 2 kali 10 pangkat 5, 2 yang bawah adalah 2 liter. Nah, posisi awal dari gas ada di sini ya, state-nya atau kondisinya. Kemudian gas itu mengalami peristiwa isohorik ya. Jadi pertama isohorik dulu ya, melakukan isohorik sehingga tekanannya menjadi 2 kali lipat. Nah, isohorik itu adalah peristiwa dengan atau proses termodinamik dengan volume yang konstan. Jadi volumenya konstan, berarti nanti grafiknya akan seperti ini ya. Jadi grafiknya karena volumenya konstan berarti dia akan naik ke atas gini, kemudian tekanannya menjadi 2 kali lipat. Maka sekarang dia punya tekanan di sini, kita gambarkan tekanan barunya 2 kali lipat. Kalau awalnya 2 berarti sekarang dia punya tekanan 4 kali 10 pangkat 5. Berarti kondisinya sekarang ada di sini. Selanjutnya, gas tersebut mengalami proses isobarik. Nah, isobarik itu adalah proses termodinamik dengan tekanan konstan. Tekanannya harus konstan, berarti dia ke arah kanan seperti ini. Itu dia mengarah ke kanan sehingga volumenya berubah menjadi setengahnya. Oke, volumenya berubah menjadi setengahnya berarti bukan ke kanan, berarti dia ke kiri ya, ke sini, ke arah kiri. Oke, garisnya cukup sempit ya di sini, ke arah kiri ini. Kemudian volumenya berubah menjadi setengahnya. Maka kalau kita buat garis ke bawah, maka volumenya jadi berapa? Jadi setengahnya jadi 2, maka dia akan punya volume yang nilainya 1 ya. Nah, di sini ya. Jadi volume di sini adalah 1. Perhatikan panahnya, nanti kita akan buat panahnya ini 1, kemudian panahnya berarti yang pertama tadi isohorik ke atas, kemudian isobarik berarti dia ke kiri, dan yang terakhir mereka dihubungkan nih. Kondisi gas terakhir adalah kembali ke keadaan awal melalui garis lurus pada diagram PV. Berarti keadaan awal itu di yang warna hitam ya. Oke, berarti kita bisa garis seperti ini. Kembali ke keadaan awal ke bawah sini. Nah,
panahnya berarti ke arah bawah. Nah, ini sudah kita gambar dia dalam satu siklus ya. Pertanyaannya adalah kerja yang dialami oleh satu siklus. Nah, kita bisa pecah satu-satu atau bisa dihitung ya. Pertama kita bisa mulai dulu dengan menghitungnya satu persatu. Jadi yang pertama dia adalah proses isohorik. Kita tahu bahwa pada peristiwa atau proses isohorik di mana volumenya konstan itu usahanya itu sama dengan 0 ya. Jadi pada saat volumenya konstan usahanya 0, berarti W-nya sama dengan 0. Proses yang kedua adalah proses isobarik. Nah, proses isobarik itu memiliki persamaan untuk usahanya itu sama dengan atau W sama dengan P dikalikan delta V. Nah, P yang dimiliki pada proses isobarik di sini adalah 4 ya. Jadi 4 kali 10 pangkat 5, kemudian dikalikan dengan delta V-nya. V akhirnya adalah 1 min 2. Tetapi ingat, ini satuannya masih liter ya. Satuan di sini semuanya dalam joule. Berarti kita ubah liter ke dalam joule, maka kita kalikan dengan 10 pangkat min 3. Jadi dari liter itu kan sama dengan desimeter kubik, kita ubah ke dalam meter kubik, jadi dikali 10 pangkat min 3. Maka kita akan dapatkan 1 dikurang 2 adalah min 1, jadi min 4, min 1 kali 4 min 4, dikalikan 10 pangkat 5, 10 pangkat min 3, jadi 10 pangkat 2 ya. Berarti hasilnya sama dengan negatif 400 joule, negatif 400 joule. Itu adalah usaha dari proses isobarik. Negatif di sini maksudnya usahanya diberikan ke sistem ya. Jadi sistemnya tidak melakukan usaha tetapi diberi dari luar. Kemudian yang terakhir proses yang ketiga. Nah, proses ketiga itu tidak ada nama spesifiknya ya. Dan tidak ada nama spesifiknya, maka untuk menghitung proses yang ketiga, nah proses 3 itu usahanya kita bisa hitung dengan cara mencari luas di bawah grafiknya. Luas di bawah grafik. Nah, sekarang kita perhatikan luasan apa yang akan kita cari. Ya, luas ini. Berarti luasnya tidak lain adalah luas trapesium ya. Luas di bawah grafik dari proses 3 itu luas trapesium. Berarti usahanya sama dengan setengah dikalikan jumlah sisi sejajar. Oke, sebelum menghitung kita lihat dulu pada proses yang ketiga ini volumenya naik ya. Kalau volumenya naik atau membesar maka usahanya positif. Berarti W-nya di sini nanti bernilai positif. Kemudian kita hitung luasnya berarti setengah dikali jumlah sisi sejajar. Mana sisi sejajarnya? Berarti ini dengan yang di sini yaitu 2 ditambah 4, berarti kita hitung di sini 2 ditambah 4 dikali 10 pangkat 5, kemudian dikali tinggi. Tingginya adalah 1 ya. Kali 10 pangkat min 2. Maaf, 10 pangkat min 3 ya, karena dari liter ke meter kubik. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Berarti 2 ditambah 4 adalah 6, 6 dibagi 2 adalah 3, dikalikan 10 pangkat 2. Positif ya, maka kita dapat 300 joule. Usahanya sama dengan 300 joule. Sehingga usaha totalnya atau W total itu tinggal kita jumlahkan, berarti 0 dikurangi 400 joule ditambah dengan 300 joule. Yaitu jawabannya sama dengan negatif 100 joule. Maka usahanya adalah negatif. Negatif itu artinya sistemnya diberi usaha ya secara keseluruhan. Maka kerja yang dialami dalam satu siklus bukan dihasilkan, ini dialami. Berarti jawabannya adalah 100 joule tetapi usaha diberikan ke sistem. Maka kita jawab yang D seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kumandang adzan dengan frekuensi 16.384 Hz terdengar dari pengeras suara sebuah masjid di daerah Jakarta. Pengeras suara masjid tersebut menghadap ke arah barat. Seorang pengendara motor bergerak melintasi masjid dengan kecepatan 40 km per jam setiap azan berkumandang. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon dan kondisi saat terjadi azan adalah sebagai berikut. Oke, ini berarti jam 4.43 ya, subuh, zuhur, ini berarti asar, ini maghrib, dan ini yang terakhir isya berarti ya. Pernyataan yang memungkinkan terkait frekuensi azan yang terdengar oleh pengendara motor adalah titik-titik. Oke, jadi di sini pengeras suaranya itu menghadap ke arah barat. Kita akan misalkan dulu arah mata anginnya seperti ini ya. Jadi utara, kemudian utara, timur, kemudian yang ini adalah selatan, kemudian yang ke arah kiri adalah arah barat. Berarti nanti pengeras suaranya itu menghadapnya ke arah kiri. Oke, kita akan gambarkan di bawah saja di sini. Misalkan kita punya pengeras suara di sini yang mengarah ke arah kiri. Nah, sebenarnya dia itu kan bunyi itu kan menyebarnya ke segala arah ya, tetapi karena ini nanti berkaitan dengan pengendara sepeda motor. Nah, ini topiknya tentang efek Doppler pastinya ya. Jadi kita akan gambarkan seperti ini. Oke, pengeras suaranya kita letakkan agak tengah saja supaya nanti lebih mudah ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan melihat satu persatu. Ini arah anginnya ke arah barat, timur, barat, timur. Jadi arah anginnya juga mengarah ke arah barat dan ke arah timur saja. Nah, persamaan yang akan kita pakai nanti adalah persamaan efek Doppler tetapi digabung dengan adanya kecepatan angin. Maka persamaannya kalau dimodifikasi dengan
arah angin, kita akan dapat persamaan seperti ini. Kita tuliskan dulu persamaan yang dipakai ya. Jadi F pendengar ya. Di soal sebelumnya kita sudah bahas efek Doppler, cuma tidak ada anginnya. Maka di sini kita bahas yang berkaitan dengan efek Doppler tapi melibatkan kecepatan angin. Oke, jadi F itu akan frekuensi yang didengar itu akan sama dengan, oke kita buat dulu pecahannya ya. Yang lainnya masih sama, hanya berbeda di sini ya. Ini adalah F sumber. Nah, yang membedakan adalah di sini ada V plus minus V angin. Kemudian di sini adalah V plus minus V angin. Ya sama ya, kalau sebelumnya adalah cuma V, di sini ada V plus minus V angin. Kemudian plus minus V pendengar, di sini plus minus V sumber. Nah, kalau yang pendengar dan sumber sudah kita diskusikan sebelumnya. Kalau pendengar mendekati sumber plus, kemudian pendengar menjauhi sumber min, sumber mendekati pendengar min, sumber menjauhi pendengar plus ya, seperti itu. Nah, untuk V anginnya ini kan juga sama plus minus ya. Jadi kita akan pakai positif kalau dia itu searah dengan arah angin ya. Jadi kecepatan arah bunyinya itu searah dengan kecepatan angin. Kemudian kalau minus itu berarti yang berlawanan. Itu untuk yang menentukan V anginnya di sini. Nah, sekarang kita harus melihat satu persatu. Untuk kasus yang A dulu. Kasus A adalah pengendara motor akan mendengarkan frekuensi azan lebih tinggi pada saat azan maghrib. Oke, azan maghrib kita lihat. Azan maghrib itu berarti di sini 17.53 ya. Ini maghrib. Kecepatan anginnya 11, arahnya ke timur. Nah, kecepatan anginnya 11, arah anginnya ke arah timur. Berarti anginnya ke sana ya. VA-nya ke sana. Oke, kita gambarkan dulu. VA-nya ke arah kanan, berarti ke arah timur. Menjauhi masjid. Hal ini dipengaruhi oleh pergerakan arah angin sebesar 11 km per jam searah gerakan pengendara sepeda motor. Berarti pengendara sepeda motornya juga akan bergerak ke arah timur. Berarti kalau kita gambarkan untuk yang A ya, berarti P-nya ada di sini, pengendara sepeda motornya, maka dia akan bergerak ke arah timur. Berarti pendengarnya mendekati sumber. Nah, pendengarnya mendekati sumber, maka untuk VA sendiri atas bawah kan akan sama ya. Jadi yang di atas juga akan kita misalkan bunyinya ke arah kiri, yang di atas dikurang, yang di bawah juga dikurang. Tetapi di sini kita lihat pendengarnya itu mendekati sumber. Nah, kalau pendengarnya dia mendekati sumber, artinya bisa kita bayangkan sumbernya diam di sini, berarti VS-nya sama dengan 0. Oh, oke, maaf. Ternyata di sini pendengarnya menjauhi masjid ya. Jadi pengendaranya menjauhi masjid, berarti posisinya bukan di sini. Maka dia posisinya di sini, menjauhi masjid. Nah, kalau seperti ini berarti pendengar menjauhi masjid. Kalau dia menjauhi masjid artinya dia menjauhi sumber. Kalau menjauhi sumber tidak mungkin frekuensinya lebih tinggi, maka ini pasti salah ya. Jadi pendengarnya menjauhi sumber, maka tidak mungkin dia bisa mendengar bunyi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Berarti yang A pasti salah. Oke, kemudian kita coba lihat yang B. Pengendara akan mendengar kumandang azan dengan frekuensi selalu lebih tinggi dari frekuensi azan yang keluar dari pengeras suara saat pengendara mendekati masjid. Oke, berarti yang B ini tadi kan kasus A ya. Kasus A ada di sini. Sekarang untuk yang B itu, oke, kita beri indeks saja di sini A. Yang B berarti pendengarnya di sini, kemudian dia mendekati masjid, berarti ke arah sana. Nah, dia akan mendekati masjid, berarti ini ada kasus B. Kalau pendengar mendekati masjid, artinya dia mendekati sumber. Kalau mendekati sumber berarti frekuensinya akan lebih tinggi. Tidak peduli arah anginnya searah atau berlawanan ya, karena untuk yang komponen arah angin itu atas bawah sama nih. Yang atas kalau kita jumlahkan dengan VA, yang bawah juga kalau kita jumlahkan dengan VA. Kalau yang di atas dikurang, yang bawah juga dikurang. Berarti yang komponen ini pasti selalu sama. Nah, yang kita lihat adalah yang bagian ini, plus minus yang di sini. Kalau dia mendekati masjid, berarti mendekati sumber, berarti VP-nya di sini plus. Yang ini kan 0 ya. Ini plus, berarti dia akan mendengarkan frekuensi yang lebih tinggi mestinya. Maka B itu sementara masih benar ya. B-nya masih benar. Sekarang kita lihat yang C. Kita lihat yang C, pengendara motor akan mendengarkan frekuensi azan paling tinggi pada saat azan asar ketika pengendara mendekati masjid. Hal ini dipengaruhi oleh arah pergerakan angin sebesar 10 km searah dengan gerakan pengendara. Oke, kita lihat azan asar. Asar itu berarti jam ini ya, 15.22, anginnya mengarah ke barat. Berarti arah anginnya ke arah barat, berarti ke arah kiri berarti baratnya ya. Jadi di sini untuk yang C, V anginnya ke kiri, kemudian pengendaranya ini VA, pengendaranya mendengarkan ke arah mendekati masjid, berarti P-nya ke sini. Nah, P-nya mendekati masjid. Berarti kita gambar ke sana ya, PP. Nah, sekarang kita lihat untuk pendengar mendekati masjid saja itu sudah frekuensinya tinggi ya. Maka kalau misalkan ditambah dengan arah angin yang ke arah kiri, artinya kalau bunyinya merambat ke arah kiri ke sini, ini dengan kecepatan bunyi V gitu ya. Berarti V-nya kan merambat ke segala arah, tetapi karena pendengarnya di kiri, kita meninjau pendengar, maka kita ambil komponen
kecepatan yang arahnya searah atau segaris dengan arah pendengar. Berarti ini ada V bunyi ya, berarti V saja. Maka otomatis yang ini akan jadi plus ya. Ini V plus VA plus lagi VP. Nah, berarti yang paling tepat memang betul ya, yang C seharusnya ya. C ini juga benar dan dia paling tepat karena kecepatan bunyi dan kecepatan angin searah, pendengarnya mendekati. Kalau yang B tadi kan selalu lebih tinggi dari frekuensi azan yang keluar dari pengeras suara saat pengendara mendekati masjid. Nah, di sini kita tidak diberikan informasi tentang anginnya, berarti masih agak rancu, tapi C itu sudah pasti benar. Nah, yang D, pengendara akan mendengar kumandang azan dengan frekuensi selalu lebih tinggi. Oke, ini C dulu, kita beri tulisan dulu C di sini, kita ulangi. Pengendara akan mendengar kumandang azan dengan frekuensi selalu lebih tinggi dari frekuensi azan saat pengendara, salah ya pasti ya, saat pengendara menjauhi masjid. Kalau dia menjauhi masjid, pasti frekuensinya lebih kecil. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah yang opsi C seperti itu. Oke ya, jadi demikian video-video untuk pembahasan soal latihan OMI untuk bidang fisika MA ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.